Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurul arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi biwara'il astar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi khair khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu, Desa Sindamulya, Bekasi, yang seluruhnya saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, yakni manusia yang paling amat dicintai oleh Allah, yang akhlaknya dipuji oleh Allah karena akhlaknya sangat mulia. Khuluquhul Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Patut kita contoh akhlak beliau, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau orang-orang Islam yang selalu setia kepada beliau, selalu patuh untuk menjalankan segala perintah beliau, selalu tetap menjaga kecintaannya kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan cara mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, di samping juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan mengamalkan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, yang berada di dalam masjid yang mulia ini, oleh beliau benar-benar kita semuanya diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat. Semoga kita semuanya oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia, bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, rombongan orang-orang ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 19
di bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir kurang lebih sekitar 11 hari lagi berakhir. Manakala Jumadil Akhir berakhir, datanglah bulan Rajab. Ya, Rajab kemudian Roah, puasa Ramadan. Jadi kurang lebih 2 bulan lagi dah Ramadan. Nggak terasa. Zaman sekarang waktu perasaan cepat banget. Nah, perasaan waktu cepat sekarang itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Jadi kita rasakan waktu itu sepertinya cepat, padahal tetap sehari semalam 24 jam. Tapi perasaan beda. Baru kemarin kita masih ingat lebaran, sama lebaran lagi 3 bulan lagi ya. Ramadan 2 bulan lagi kan? Iya, tambah Ramadan 1 bulan, 3 bulan. Ramadan habis lebaran. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih umur yang panjang yang barokah, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini dan bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita, prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari berlipat gandaan pahala ibadah di bulan-bulan sebelumnya. Para jamaah, mari kita buka taklim kita pada malam ini. Taklim di Masjid Al-Barakah ini adalah merupakan pertemuan taklim yang ke-300 sekian lah. Ya, dulu sempat mandek beberapa bulan. Ya, 300 sekian. Baik, kita buka taklim kita malam ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita niatkan di dalam hati kita, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, juga untuk guru-guru kita, dan kita bermunajat kepada Allah. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas manusia yang paling dicintai oleh Allah. Semoga kita semua yang istiqomah duduk di majelis ilmu, juga keluarga kita, oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, dengan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit kita doakan semoga sakitnya lekas disembuhkan oleh Allah, baik sakit zahirnya, batinnya, sakit pikirannya, atau sakit ibadahnya nggak lancar. Semoga ibadahnya jadi lancar, istiqomah ibadahnya kepada Allah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah.
mujahidin lillah bi ahdil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan. Itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Muslimin yang saya hormati rahimakumullah wa a'azakumullah wa afizakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah dalam ayat ini, wa'bud, dan beribadahlah kamu, dan hendaklah kamu beribadah. Maksudnya di alam dunia sekarang. Jadi tempat ibadah itu di alam dunia, bukan di akhirat. Di akhirat mah tempat menerima balasan dari ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Jadi kalau mau ibadah sekarang di dunia, jangan nunggu mati, jangan nunggu sakit parah. Udah sakit parah baru pengen ke masjid, nggak bisa lah. Paling digotong ke masjid. Udah mati baru ke masjid disolatin. Kemarin apa itu kemana aja lah ke masjid, giras banget. Nah jangan sampai begitu. Wa'bud, dan beribadahlah kamu Rabbaka kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu. Allahu Rabbuna wa Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya.
Dialah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Siapapun yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, jelas itu orang yang dolun, mudillun, orang yang sesat dan menyesatkan. Itu orang kafir. Maka kita kuatkan keyakinan kita di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah sampai kita mati kecuali Allah. Wa'bud dan beribadahlah kamu Rabbaka kepada Tuhanmu yaitu Allah. Hatta sehingga atau sampai yang tiaka datang kepadamu. Opo al-yakin ay al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Jadi dalam ayat ini sangat jelas, sangat terang, sangat gamblang, sangat eces, bentes, pertela, nyata bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita selaku hambanya agar kita beribadah kepada Allah selama kita hidup di alam dunia sampai akhirnya datang kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, barulah kita selesai beribadah. Kalau sudah mati kita nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat lagi. Makanya kalau mau sholat sekarang jangan nunggu disolatkan. Kalau sudah mati kita nggak bisa duduk kumpul ngeriung kayak gini lagi, paling ditahlilin, ditahlilkan. Makanya kalau mau ngumpul ngeriung di pengajian kayak gini sekarang saya takut hidup. Nanti aja saya hadirnya pengajian kalau saya udah mati. Belum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti nyesel kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, pasti nyesel tuh. Orang-orang yang nggak mau ibadah kepada Allah, nggak mau sholat berjamaah, nggak mau ngaji duduk di pengajian rutin, nggak mau melakukan amal soleh yang lainnya. Ketika ruhnya, nyawanya sampai di tenggorokannya, ketika dia sakarat, baru nyesel dia. Tapi penyesalan saat itu nggak ada artinya, nggak ada gunanya, percuma. Sudah terlambat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kita mau mati gitu, kita bakal mati semuanya. Makanya yuk beribadah kepada Allah sebelum kita mati. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yaitu Allah sampai datang kepadamu kematian. Sholat sebelum disolatkan, ngaji sebelum dihajiin, sodakoh sebelum disodakoh. Bukan sodakohkan, maksud sodakohkan. Wadah buat diberi sodakoh mayat, baik disodakohin, berbuat baik sebelum seluruh anggota badan kita enggak berfungsi. Mata ada tapi enggak bisa melihat, lisan ada tapi enggak bisa ngomong, telinga masih ada tapi enggak bisa bergerak, kaki masih ada tapi nggak bisa berjalan, si Abdul Komplak masih ada tapi terudang-udang. Siapa dia? Siapa dia? Mayit. Coba matanya masih ada nggak? Masih ada tapi bisa melihat nggak? Nah kita bakal seperti itu. Yuk sadar kalau kita akan beribadah sebelum mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah melakukan segala macam kebaikan, segala macam amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, yang apabila amal soleh tersebut
tersebut, amal kebaikan tersebut kita kerjakan, maka Allah akan ridho kepada kita, Allah akan suka kepada kita, Allah akan senang kepada kita, dan Allah akan membalas kita dengan pahala di dalam surga. Itulah yang disebut ibadah. Akan tetapi secara global ibadah terbagi dua. Ada ibadah yang dikerjakan oleh kita langsung kepada Allah tanpa melalui perantaraan manusia. Nah, ibadah yang seperti ini dinamakan ibadah mahdhah. Contohnya sholat. Itu kita sholat langsung ibadah kepada Allah, langsung. Maka kalau sedang sholat, yakinkan dalam hati bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Harus harus merasa bahwa kita sedang ada di hadapan Allah. Maka dulu dengan petang-petang di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anta budallahi ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah dikala engkau sholat di hadapan Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinkan dalam hatimu bahwa Allah sedang melihatmu, bahwa Allah sedang ada di hadapanmu. Itulah yang disebut ihsan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua ibadah yang dilakukan kepada Allah sebenarnya, tapi melalui perantaraan manusia. Contoh, bersedekah, berinfak, berjariah, membelanjakan harta di jalan Allah. Itu harta yang kita keluarkan diberikannya kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada jompo-jompo, kepada orang-orang terlantar. Tapi itu ibadah bukan? Kepada siapa itu sebenarnya ibadahnya? Bukan kepada manusia, kepada Allah, karena itu diperintah oleh Allah. Nah, itu ibadah bermakna namanya, seperti kurban, akikah, seperti pernikahan. Nikah ibadah bukan? Ibadah. Kita nikahnya sama Allah bukan sama manusia, tapi itu hakikatnya ibadah, karena itu nikah diperintah oleh Allah. Jadi apapun kebaikan, apapun amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, apabila dikerjakan Allah ridho, Allah suka, Allah senang, dan Allah akan memberikan pahalanya kepada kita, itulah yang disebut ibadah. Malam ini kita duduk mendengarkan materi pengajian yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari Al-Hadis, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ini ibadah bukan? Ibadah. Bahkan duduk di pengajian rutin itu ibadah yang paling afdol. Pahalanya lebih besar daripada pahala sholat, pahalanya lebih besar daripada pahala ibadah haji, pahalanya lebih besar daripada pahala puasa, pahalanya lebih besar daripada pahala jihad. Tapi tetap sholat jangan tinggal karena kewajib. Jangan salah kesimpulan. Kalau begitu kita ngaji aja, nggak usah sholat. Kan ngaji pahalanya lebih besar daripada sholat. Nah, itu salah. Sholat mah jangan tinggal, kewajiban. Rasulullah bersabda, talabul ilmi afdalu indallah minas sholat wasiyam wal haji wal jihad fisabilillah. Mencari ilmu, hari ngaji mencari ilmu bukan? Mencari ilmu. Kan kurang disebutnya ngaji diri, bukan ngasal biji. Ngaji diri, sikat ngaji. Ada yang bilang ngaji ngasal biji, itu malah lagi biji nawa, biji kapal leher. Biasa hari waktu itu lah serius jadi pengarambek dia, ketemu itu kecerian aja, tidak senyum nyokos robot, nyokos malaikat, penjaga pintu neraka, bisa suri. Oh husuk, ya, kan husuknya ngelai, husuknya jadi ngelai kan ya.
lamun sampai kelai tarik kursi berarti sare mogok para jamaah. Nah, kemudian ditinjau dari hukumnya, ibadah terbagi dua juga. Ada ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala besar di dalam surga dari Allah, dan apabila ditinggalkan kita dosa kepada Allah dan akan diadab oleh Allah di neraka. Contohnya syahadat, baca syahadat ibadah bukan? Ibadah. Setiap orang kafir mau masuk Islam wajib baca syahadat. Kalau nggak baca syahadat nggak jadi masuk Islamnya. Syahadat wajib, jangan dilepas, wajib kita baca setiap hari sebanyak 9 kali, yaitu di dalam sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu jumlah bacaan syahadatnya 9 kali. Itu wajib dibaca. 2 sholat 5 waktu, 3 jam zakat kalau punya harta dan hartanya mencapai nisab wajib. Tapi kalau melarat nggak punya harta nggak wajib zakat, malah wajib dikasih zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah maksain sampai pinjam ke bank, nggak usah. Ngapain buat ibadah haji pinjam ke bank? Nggak boleh. Begitu pulang dari Mekah, berhutang gede, entar lagi. Itu apa disita di mana? Geblek kenauan sih ya. Teman-teman kau saya ibadah haji. Ulah maksakan gitu. Lah arek maksakan carana lain gitu. Di ayeuna urang yang celeng nyimpen tah. Gawe 100.000 we. Sekali setahun berapa ya? Enggak 3.600.000 setahun. Kamu 10 tahun enggak 40 juta lebih. Bisa kamu kasih 10 tahun tuh. Oh, bosan kerja dengan biar baik pakai harta. Yang enggak, wajib dia itu mampu mah. Belas kali menjadi kapan mau kan? Kamu nahan bang. Kurang di alat mana kurang? Pinjam 40 juta nggak gantian 50 juta ke? Ayo umroh nyicil ya. Hah? Ayo umroh nyicil. Mangga wae. Umroh kan wajib dia umroh masuk. Ibadah haji dia wajibnya seumur hidup di bangsa kau. Kedua nama wajibnya sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala besar dari Allah, mendapatkan keuntungan, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kecintaan Allah. Walaupun kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi rugi, kita nggak dapat keuntungan dari Allah. Ibadah wajib itu pokok, ibadah sunnah, ibadah tambahan. Ibarat makan, yang pokok apa? Nasi. Nasi itu pokok, makanan pokok. Nah, itu. Kemudian kita perlu tambahannya, nggak cukup nasi aja, perlu opor ayam, perlu sop, perlu sate, perlu gulai, perlu lalapan, jengkol, pete, gambas, timun, engkol, perlu emping tangkil, kerupuk, perlu sambal, perlu yang lainnya supaya makannya sempurna. Padahal eta urusan mane kuat dimulai mane kuat disempurnakan. Allah pilih ayah-ayah dipikah hutang-hutang ke warung. Padahal eta urusan pitayeun ujung-ujungnya pasti dipijen ke toilet. Eta urusan pitayeun di urang hayang sampurna. Masa ibadah itu sampurna? Nah, supaya ibadah orang sampurna, ulah anu wajib kumpul, anu sunnahna dikerjakan supaya ibadahnya jadi sampurna. Atimul faraid
bin nawafil. Sempurnakan ibadah-ibadahmu yang wajib dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Contoh, sholat 5 waktu itu pokok, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu pokok wajib. Kamu jangan ada apa sang tak supaya sempurna. Subuh kerjakan qobliyah subuhna 2 rakaat, zuhur kerjakan qobliyah zuhurna 4 rakaat, kerjakan ba'diyah zuhurna 4 rakaat, kerjakan qobliyah asarna 4 rakaat, kerjakan qobliyah maghribna 2 rakaat, kerjakan qobliyah isyana 2 rakaat. Jumlah jamnya 22 rakaat eta sholat sunnah wajib yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Eta qobliyah ba'diyah teh eta sunnah tambahan. Tujuanna kanggo naon? Untuk menyempurnakan ibadah anu pokok nyaeta sholat 5 waktu. Tangke dipegian teh amalan anu paling pertama kali bakal diperiksa ke Allah sholat 5 waktu. Kalau ternyata sholatnya sempurna, diterima, barulah amalan-amalan yang lainnya, barulah kebaikan-kebaikan yang lainnya, barulah ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan selama kita di dalam dunia, dari mulai balik sampai mati, baru akan diperiksa setelah sholat 5 waktunya diterima. Wa illam tuqbal minhu, kata Nabi, lam yundur kisai min amali, kata Nabi. Akan tetapi sebaliknya, kalau sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai mati, tidak diterima oleh Allah di hari kiamat, maka amal-amal yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, sebanyak apapun, serajin apapun yang kita kerjakan selama kita di dalam dunia, dari mulai balik sampai mati, itu nggak diperiksa. Jadi sia-sia, nggak berguna. Berarti kunci diterima atau tidaknya amal, diperiksa atau tidaknya amal-amal yang lainnya, itu adalah sholat 5 waktu. Makanya kata Nabi, as-sholatu qabul akmal. Sholat 5 waktu ini menjadi sebab diterimanya amal. Lah kalau sholat 5 waktunya nggak dikerjakan, kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah apapun, nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Ibarat nol yang berjejeran, nggak ada nilai kalau sholatnya ditinggal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata sholat yang kita kerjakan selama kita di dalam dunia, ketika di hari kiamat diperiksa, ternyata sholatnya banyak kekurangannya. Pertama, kurang tepat waktu mengerjakannya. Artinya selalu menunda-nunda waktu sholat. Zuhur dikerjakan 5 menit menjelang asar, kan terlambat, berarti melalaikan sholat. Satu, kurang tepat waktu mengerjakannya. Yang kedua, mengerjakan sholatnya kurang ilmunya, tidak didasari ilmunya. Kemudian bacaan Qur'annya, bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya, bacaan-bacaan yang lainnya kurang fasih, banyak kesalahannya. Kemudian sholatnya kurang khusyuk, kemudian sholatnya kurang ikhlas, dan sebagainya. Begitu diperiksa sholat yang kita kerjakan banyak kekurangan. Kata Allah begini kepada malaikat, unjulu halil abdi min tatawuin fa'atimmu lahu fardatahu min tatawuhi. Tunggu dulu malaikat, coba periksa dalam buku catatan amalnya, dia mengerjakan sholat sunnahnya enggak? Diperiksa, ternyata qobliyah ba'diyahnya dikerjakan semua. Akhirnya sholat 5 waktu yang tadinya banyak kekurangannya, yang seharusnya tadi ditolak oleh Allah, jadi diterima karena mengerjakan qobliyah ba'diyah. Nah itulah fungsinya, kegunaannya, faedahnya qobliyah ba'diyah 5 waktu. Itu untuk menyempurnakan sholat fardu waktu. Itu ibarat makan, itu tambahannya supaya sempurna. Ulah sanggung tuh dah sanggung rumah ngeunah dan nyengir dah nyengir. Korea mah dah lagi bangun mah diperlukan kuya we. Mending diperlukan sate kita nanam dia. Yang kuya.
sabuna sapiring, wihana sakilo. Sia dahar sabu dahar biasa sia. Demikian para jamaah. Nah ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah seperti banyaklah. Yang wajib seperti thalabul ilmi, duduk di pengajian, itu wajib. Kemudian berzikir, terutama berzikir setelah sholat waktu, minimal kita berdoa. Jangan sampai zikir itu doa itu langsung keluar. Mantarokal wirda, bahwa kirdun, singsa salat jamaah atau sholat tarawih dan monyet. Saya tahu sakitnya sama monyet kena lain pemain ke sholat dan kamu sholat kok masih babi dan monyet diri. Berzikir, bersolawat itu ibadah, baca sholawat itu ibadah. Kemudian berdoa itu ibadah. Berzikir, bersolawat kepada Nabi, berdoa itu semuanya ibadah. Walaupun ibadahnya sunnah, tapi itu dicintai oleh Allah, itu istimewa, itu utama, itu dicintai oleh Allah, dan itu semuanya ada perintahnya. Berzikir ada perintah Allahnya dalam Quran, bersolawat ada perintah Allahnya dalam Al-Quran, berdoa ada perintah Allahnya dalam Al-Quran. Semuanya itu ibadah. Yuk kita kerjakan ibadah yang wajib, juga kita kerjakan ibadah yang sunnah, supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna. Kalau ibadah-ibadah yang kita kerjakan sempurna, pasti oleh Allah akan diterima. Karena di akhirat Allah hanya akan menerima ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan sempurna. Sampai kapanpun ibadah wajib yang kita kerjakan tidak akan mencapai kesempurnaan apabila tidak diiringi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, kira-kira jelas nggak ya? Demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup tadi kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa muhabbatin minal
warhamhuma kama rabbayana shighara wali waladi ismu Muhammad Dhatiran dan Habibullah Sayyidul Jaturin Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih